Hai guys, kenalin nama aku Arya Tarakanata dari Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warna. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menjaga kesehatan mental di tengah pandemi. Misal kita lihat dari alur pneumonia COVID-19 dari awal ditemukan hingga kondisi terkini. Pada awalnya 31 Desember 2019 terdapat laporan kasus pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya di kota Wuhan, Cina. Hingga 3 Januari terdapat 44 pasien yang mengalami kasus pneumonia ini. Di tanggal 1 Januari 2020 dikeluarkan pernyataan dicurigai pasar Wuhan, yaitu The Human Seafood Wholesale, merupakan tempat awal munculnya dari virus ini, hingga akhirnya pasar Wuhan tersebut ditutup. Di tanggal 11 hingga 12 Januari 2020 dinyatakan sebagai epidemi dengan paparan satu pasar di Wuhan, dan ditemukan juga tipe baru dari virus corona, dan pada saat ini juga dinyatakan bahwasanya terdapat transmisi dari hewan ke manusia. Hingga tanggal 22 Januari 2020, kasusnya terus bertambah hingga 15 pekerja medis terinfeksi virus corona ini. Pada saat ini dinyatakan transmisinya merupakan dari manusia ke manusia. Hingga kondisi terkini sudah menjadi pandemi dan lebih dari 200 negara terjangkit dari virus ini. Pasti kalian merasa bosan, takut, dan kadang cemas gara-gara kalian gak bisa keluar rumah dan melakukan hal-hal yang tidak biasa dilakukan, seperti menjaga jarak, menggunakan masker, dan lain sebagainya. Jadi, pandemi virus corona ini tidak hanya mengancam kesehatan fisik kita namun juga kesehatan mental dari setiap individu. Tidak hanya rasa takut, efek yang timbul pun bisa berdampak serius loh. Jadi simak terus ya hingga akhir. Jadi ayo kita kenalan dulu dengan kesehatan mental. Apa sih kesehatan mental itu? Jadi kesehatan mental itu adalah terwujudnya keharmonisan antara fungsi-fungsi jiwa serta kesanggupan untuk menghadapi masalah-masalah yang biasa terjadi dan merasakan secara positif kebahagiaan dan kemampuan dari dirinya. Jadi, di perasaan kalian ini mengalami keharmonisan, habis itu kalian merasa sanggup untuk menghadapi masalah-masalah ini dan mampu merasakan kebahagiaan. Terus apa sih pengaruh pandemi COVID-19 pada kesehatan mental seseorang? Jadi ada 3 gangguan kesehatan mental yang bisa terjadi pada masa-masa pandemi. Yang pertama adalah gangguan kecemasan, kedua depresi, yang ketiga adalah gangguan psikomatis. Apa sih gangguan kecemasan? Gangguan kecemasan adalah ketegangan, rasa tak aman atau kekhawatiran yang timbul karena dirasakan akan terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, tetapi sumbernya sebagian besar tidak diketahui. Jadi kalian merasakan hal tersebut dengan bingung sumbernya dari mana gitu. Istilahnya cemas-cemas sendiri gitu. Selanjutnya adalah depresi. Depresi adalah gangguan perasaan yang ditandai dengan kehilangan kegembiraan atau gairah, disertai dengan gejala lain seperti gangguan tidur dan gangguan selera makan. Jadi pada saat depresi ini, perasaan kalian berasa ada kehilangan dari kegembiraan dan gairah. Istilahnya mungkin kalau di film Harry Potter ada Dementor kali ya. Tapi ini dinyatakan sebagai depresi. Jadi was-was ya kalau kalian merasa hal ini terjadi. Selanjutnya adalah gangguan psikosomatis. Gangguan psikosomatis adalah gangguan fisik yang disebabkan oleh tekanan emosional dan psikologis atau gangguan fisik yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan psikologis yang berlebihan dalam reaksi gejala emosi.
Jadi di sini berupa gangguan fisik akibat tekanan emosional atau psikologis tadi. Seperti jantung kita berdebar-debar, sakit kepala gara-gara mikirin masalah itu tersebut gitu ya. Ini dimasukkan ke gangguan psikosomatis. Terus bagaimana sih cara mencegah itu semua? Jadi aku ngerangkum ada 10 nih. Jadi yang pertama, kita harus bisa berempati dan saling menghargai antar sesama kita. Kedua, tidak melekatkan virus ini terhadap suatu etnis tertentu. Biasanya banyak nih yang dia buat statement, wih orang ini dari zona merah, pasti dia terinfeksi nih, kayak gitu. Itu nggak boleh banget nih. Terus tidak menciptakan stigma negatif terhadap pasien positif COVID-19. Jadi harus menciptakan aura-aura positif. Kalau stigma negatif ini, kalian kayak membuat pernyataan yang belum tentu benar nih. Jarang banget stigma itu benar. Jadi kalian wajib banget untuk mencari tahu faktanya seperti apa. Selanjutnya adalah hindari membaca, menonton, atau mendengarkan berita yang membuat kalian cemas ataupun stres. Selanjutnya, lebih mencari tahu nih kebenaran berita saat membaca agar tidak termakan oleh hoax yang beredar. Jadi pada masa-masa pandemi ini banyak banget hoax yang beredar. Dari katanya bawang bisa menyembuhkan, dari katanya matahari bisa membunuh, sinar matahari bisa membunuh, maksud saya banyak banget. Dan kalian wajib cari tahu kebenaran dari berita tersebut. Selanjutnya, melakukan aktivitas fisik. Jadi pada saat kalian melakukan aktivitas fisik yang kalian sukai, yang bisa dilakukan di rumah, ini bisa meningkatkan hormon endorfin kalian. Jadi bisa menekan stres kalian. Jadi kalian jarang banget stres karena hormon endorfin ini hormon kebahagiaan ya, istilahnya kalau orang-orang kenal seperti itu. Selanjutnya, konsumsi makanan bergizi. Jadi konsumsi makanan bergizi ini penting karena ini mempengaruhi gizi dari setiap orang masing-masing ya. Jadi kalian wajib cari tahu porsi yang baik itu seperti apa. Istilahnya kalau teman-teman mau cari tahu adalah program gizi seimbang. Jadi harus cari tahu tuh itu bagaimana. Selanjutnya, jangan sering begadang atau tidur larut malam. Selanjutnya, melakukan hobi atau aktivitas yang disukai yang dapat dilakukan di dalam rumah seperti menulis, menggambar, membaca buku, dan lain sebagainya. Selanjutnya juga menjaga komunikasi antar keluarga dan sahabat. Maupun pada masa-masa pandemi, jarang banget orang boleh keluar gitu ya. Terus di dalam rumah kan masih ada alat komunikasi yang mampu menghubungkan atau mampu membentuk komunikasi nih antar keluarga dan sahabat-sahabat kita. Dan misal memang terpaksa keluar, jangan lupa juga untuk tetap patuhi protokol kesehatan, seperti menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 meter. Ayo bersama kita menuju Indonesia sehat, aman, dan produktif. Karena masyarakat adalah garda terdepan dari negara kita. Terima kasih.